Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 dan kita akan menjelaskan tentang hukum internasional. Kelompoknya di sini aku Al-Elidia, Renaldi Nurmajid, Eji Renaldi, Kartika Syarili. Panitia. Oke, topik yang akan kita jelaskan di sini ada pengertian hukum internasional dalam arti modern, sumber hukum internasional, subjek hukum internasional, dan asas hukum internasional. Nah, adapun materi pertama yang akan dijelaskan oleh Renaldi yaitu tentang pengertian hukum internasional dan hukumnya juga. Silakan Renaldi. Hukum internasional. Apa itu hukum internasional? Hukum internasional adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur hubungan antar negara dan organisasi internasional dalam berbagai bidang seperti perdagangan, diplomasi, perang, perdamaian, hak asasi manusia, hingga lingkungan. Aturan-aturan tersebut dan prinsip-prinsip ini ditetapkan melalui kesepakatan antar negara dan praktik-praktik yang diakui secara umum. Selanjutnya, apa itu hukum internasional dalam arti modern? Hukum internasional dalam arti modern adalah suatu bidang hukum yang mengatur hubungan antar negara dan entitas-entitas internasional lainnya, seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan individu yang terlibat dalam hubungan internasional. Hukum internasional modern merupakan suatu sistem hukum yang mengatur aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang diakui oleh negara-negara dan masyarakat internasional. Selanjutnya, adapun materi sumber hukum internasional yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Aep Aditya. Sumber hukum internasional. Secara garis besar, sumber hukum internasional dapat digolongkan menjadi sumber hukum primer atau utama dan sumber hukum subsidiar atau tambahan. Sumber hukum internasional yang utama yaitu meliputi perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip hukum umum. Sementara yang termasuk sumber hukum internasional tambahan adalah keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang terkemuka dari berbagai negara serta keputusan badan berlengkapan organisasi dan lembaga internasional. Konvensi internasional. Konvensi internasional yaitu perjanjian antara dua atau lebih negara yang mengikat mereka untuk memenuhi aturan yang telah disepakati bersama. Konvensi internasional sering disebut juga dengan istilah perjanjian internasional. Konvensi internasional digunakan untuk menetapkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum internasional dalam berbagai bidang seperti hak asasi manusia, perdagangan, lingkungan hidup, perdamaian dan keamanan internasional, dan lain-lain. Kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional adalah aturan hukum yang timbul dari praktek yang dilakukan secara konsisten oleh negara-negara tertentu. Kebiasaan internasional terdiri dari aturan-aturan hukum yang berasal dari tindakan negara-negara yang konsisten, yang muncul dari keyakinan bahwa tindakan mereka itu diwajibkan oleh hukum. Maka dari itu, terdapat dua unsur yang harus dipenuhi untuk membuktikan keberadaan suatu kebiasaan internasional. Contohnya, praktik atau kebiasaan negara-negara. Yang kedua, keyakinan dari negara-negara bahwa kebiasaan tersebut dilakukan atas dasar kewajiban hukum. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Kartika Syarili. Sumber hukum internasional yang ketiga yaitu ada prinsip umum hukum internasional. Prinsip umum hukum internasional adalah seperangkat aturan dasar yang diakui oleh masyarakat internasional sebagai norma hukum yang mengikat negara-negara. Prinsip ini bersifat universal dan berlaku untuk semua negara, tidak terbatas oleh perbedaan politik, ekonomi, atau budaya. Ada beberapa prinsip umum hukum internasional. Yang pertama yaitu facta sum servanda, yang artinya perjanjian yang harus ditepati. Yang kedua yaitu jus cogens, yang artinya hukum yang mengikat. Yang ketiga yaitu state sovereignty, yang artinya kedaulatan negara. Yang keempat yaitu non-invitation, yang artinya tidak campur tangan. Yang kelima, good fight, yang artinya itu. Sumber hukum internasional yang keempat yaitu keputusan pengadilan internasional. Keputusan pengadilan internasional dapat menjadi sumber hukum internasional yang penting. Putusan mahkamah internasional yaitu seperti putusan mahkamah internasional atau pengadilan internasional lainnya dapat membentuk aturan hukum internasional yang baru atau mengkonfirmasi keberadaan aturan hukum internasional yang sudah ada sebelumnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia Aditya. Nah, oke, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subjek hukum internasional. Diterangkan Dr. Kusumat Maja, subjek hukum internasional itu adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban dan memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku. Adapun beberapa tentang subjek hukum internasional yaitu yang pertama, negara. Negara ini menjadi subjek hukum utama dalam hukum internasional. Kenapa? Karena dalam konteks hukum internasional, negara yang dimaksud adalah negara yang berdaulat dan memiliki perintahnya sendiri. Nah, yang kedua ada organisasi internasional. Subjek hukum internasional ini adalah organisasi yang memiliki keanggotaan secara global dengan tujuannya yang bersifat umum. Contohnya ada PBB. Nah, yang ketiga ada Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional itu diakui sebagai subjek hukum internasional dalam ruang lingkup terbatas. Nah, kedudukannya ini diperkuat dengan adanya perjanjian dan konvensi Palang Merah. Nah, yang keempat ada Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci Vatikan diakui sebagai subjek hukum internasional sejak ditandatanganinya Fakta Lateran pada 1929.
Selanjutnya, ada pemberontak. Menurut hukum perang, kelompok pemberontak dapat menjadi subjek hukum internasional jika telah terorganisir. Jadi, dia itu memiliki wilayah yang dikuasai, memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Dan yang terakhir, ada individu. Jadi, diterapkan oleh Muhammad Kesumat dan Maja, dalam Perjanjian Sosial 1919 terdapat sejumlah pasal yang memungkinkan individu untuk mengajukan perkara secara internasional ke Mahkamah Arbitrasi Internasional. Nah, sehubungan dengan itu, individu juga merupakan subjek hukum internasional dan bisa menjadi pihak di hadapan suatu peradilan internasional. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Egy Renaldi tentang asas hukum internasional. Asas hukum internasional. Asas hukum internasional adalah konsep-konsep dasar yang membentuk dasar hukum internasional. Asas-asas ini diakui secara umum dan dijadikan pedoman dalam hubungan antara negara dan subjek hukum internasional lainnya. Ada beberapa contoh prinsip hukum umum diantaranya. Yang pertama ada asas persamaan atau equality. Yang kedua ada asas kedaulatan atau sovereignty. Yang ketiga ada asas tidak dicampur tangan atau non-intervention. Yang keempat ada asas kerjasama internasional atau international cooperation. Nah, yang pertama ada asas persamaan atau equality. Asas persamaan adalah prinsip yang mengharuskan semua individu atau entitas untuk diperlakukan secara sama tanpa kecuali. Yang kedua ada asas kedaulatan atau sovereignty. Asas kedaulatan adalah prinsip yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi atas wilayahnya sendiri dan memiliki hak untuk mengambil keputusan tanpa campur tangan dari negara orang lain. Pun yang ketiga, asas tidak campur tangan atau non-intervention. Asas tidak campur tangan adalah prinsip yang menyatakan bahwa negara-negara tidak boleh campur tangan dalam urusan internal negara lain. Yang keempat ada asas kerjasama internasional atau international cooperation. Asas kerjasama internasional adalah prinsip yang menekankan pentingnya kerjasama antar negara-negara dalam mengatasi masalah global yang kompleks. Oke, mungkin segitu aja pembahasan kita kali ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan Bapak Hafiz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.